Oke, ya kita mau masuk hadirat Tuhan. Tolong gak pernah bosan untuk mengulangi kata-kata yang perlu kalian ingat. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini gak aneh, karena Daniel saja 3 kali sehari dia memuji menyembah Tuhan. Daud 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Jadi kalau kita setiap les memuji menyembah Tuhan dan dengar firman, setiap hari kita bagi waktu kurang lebih 30 menit, itu nanti akan membuat kalian berbeda. Semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan hadirat-Nya. Memuji menyembah Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Maka kita harus memuji Tuhan sekali lagi dan terus menerus. Tolong mau kasih tahu, kalau kita memuji Tuhan, kita sendiri-sendiri, nggak usah pikirkan kiri kanan, fokus sama Tuhan dan dibayangkan Tuhan Yesusnya, lalu menyembah dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mau datang menyembah-Mu sebagaimana Engkau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, supaya mereka beribadah kepada Engkau. Sesungguhnya seperti inilah seharusnya kehidupan orang Kristen, kehidupan umat-Mu Tuhan, harus biasa dengan penyembahan. Dan itu yang aku mau ajarkan kepada anak-anak ini. Dan aku undang hadirat Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus berkarya di dalam hati mereka. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Dan aku percaya sungguh Engkau ada di tengah kami, ya Tuhan. Dan kami mau katakan, memang Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga kami. Engkau setia. Engkau baik bagi kami. Engkau berikan kami kesehatan. Terima kasih, dan kami mau menyanyi bagi-Mu dengan segenap hati dan dengan suara yang terbaik yang kami punya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
dengan iman percaya kami kepadamu. Kami mau katakan Engkau baik, selalu menolong kami, selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, yes Lord, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencana. Ku tahu Tuhan baik bagi, ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagi, ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yes Lord, benar ya Tuhan, Kau baik bagi kami. Masa depan kami terjamin di dalam Engkau. Bahkan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan untuk kami sekalian, termasuk anak-anak ini, di mana mereka masih punya masa depan yang panjang. Kalau mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, takut akan Engkau, bersekutu dengan Engkau, maka masa depan mereka ada dalam rencana-Mu, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau baik. Engkau ada di sini. Dan sebentar kami mau dengarkan firman singkat. Firman-Mu akan mengubahkan mereka dari satu hari ke satu hari, dan mereka akan berbeda dari generasi mereka. Mengucap syukur untuk mereka. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Aku ikat setiap roh yang berusaha untuk mencuri benih firman Tuhan. Aku tangking di dalam nama Yesus. Aku perintahkan untuk setiap pikiran mereka fokus dan hati mereka siap untuk ditaburi firman-Mu. Allah yang memberikan pertumbuhan, Roh Kudus yang berperkara dan mengubah hati mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman singkat ya. Seperti Tuhan bilang ya, kita mau baca sama-sama supaya sama-sama mengerti ya. Mazmur? Angel udah belum? Oke. Tunggu Angel dulu. Salah Veo. Udah belum? Tadi tuh udah bilang dibuka si Angel. Ya, udah kasih ke Angel. Angel perhatiin. Oke, fokus ya, fokus dengerin semuanya. Jangan sampai datang tapi nggak dapat apa-apa. Itu yang Tuhan nggak mau. Makanya Tuhan selalu bilang perhatikan. Karena kalau kita nggak perhatikan nanti kita nggak dapat banyak. Makanya dengerin di post ya. Makanya Tuhan kasih 2 telinga supaya banyak mendengar. Dikasih 1 mulut supaya nggak usah banyak bicara, ya kan? Coba dikasih 2 mulut, ya kan? Awas ya Mas. Oke, dengerin. Udah, tuh kan ini kebiasaan City Postnya kayak gitu. Harus fokus dengerin ke sini, ya. Kita baca 1, 2, 3. Tahu nggak artinya itu apa? Dengerin ya. Dengerin.
Ya, artinya itu disederhanakan gini. Percaya kan ada surga kan? Ya. Sekarang Tuhan ada di surga. Maksudnya itu, sekarang Tuhan ada di surga, mengamat-amati, perhatikan, firman itu adalah iya dan amin. Firman itu walaupun kalian anak kecil itu mudah dimengerti. Dengarin Veo. Misalnya nih, contoh aja. Misalnya nih, tulang jadi Tuhan. Contoh, lihat. Mengamat-amati kayak gimana? Tahu nggak? Matanya, sorot matanya memperhatikan, dan itu 24 jam. Ya, yang kayak gini-gini, Angel, yang kayak gini-gini kalian yakin tulang nggak terlalu ditekankan di kebanyakan gereja. Dengarin, nih bayangin tulang jadi Tuhan. Diperhatikan 24 jam bahkan ketika kita tidur. Bahkan yang lebih hebatnya, Tuhan nggak cuma lihat luarnya doang, pikiran kita juga dia lihat, karena dia Tuhan, dibaca. Hati kita juga dilihat. Makanya selalu tulang bilang takut akan Tuhan. Dengarin Veo. Dan semuanya itu dicatat. Jadi kalau kamu keluar dari ruangan ini, misalnya ngomongin orang atau kesel-kesel atau apa, ingat ya firman ini, Mazmur 11 ayat 4 tadi bilang, Tuhan, dengerin di pos tatanya di surga, ibaratnya tadi tulang udah contohin ibaratnya supaya kamu bisa bayangin, ya, tulang kayak gini berdiri, liatin, ya, ngapain ya si Angel, liatin, terus 24 jam, bahkan ketika kita tidur. Makanya kalau mau berpikir apa, mau berkata apa, mau berbuat apa, ingat ini, ada mata Tuhan yang liatin. Nyontek diliatin sama Tuhan. Makanya ketahuan semuanya dan dicatat. Jangan anggap enteng. Kamu harus bertanggung jawab nanti. Kamu harus bertanggung jawab nanti. Ya. Jadi kamu harus betul-betul ingat firman ini. Oh ya, kalau saya membuat apa-apa, dengerin, Frans, malah ngupil. Ya, dengerin. Tuhan melihat. Theo dilihatin, dia lagi nggak sadar, ada mata Tuhan ngeliatin. Nah itu untuk kita semua. Jadi mulai sekarang kamu harus ingat, di pause, ya, perhatikan. Jadi mulai dari sekarang kamu harus beda dengan anak-anak yang lain. Belum selesai udah beres-beres, dengerin dulu. Ya, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Sorot mata Tuhan, mengamat-amati kita. Dan kita harus bertanggung jawab nanti. Makanya tulang selalu tekankan takut dan hormat sama Tuhan. Ya, kalau tadi pun kayak penyembahan, tulang tutup mata, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ya, terlebih untuk berbuat jahat, kita mau terus setiap hari memperhatikan ini. Ya, lagi-lagi tulang ulangin ya. Ingat ya, kalau di komunitas tulang adalah melewati pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Maksudnya apa? Kita harus didisiplinkan baca firman, pelaku firman, bahkan harus siap ditegur. Ya, ini dalam perjalanan ini aja tadi ya, tulang cerita ya. Waktu siapin kalian minuman gitu ya, udah ditaruh di kulkas. Frans, ya. Kan firman Tuhan bilang apa? Kolose 3 ayat 23 kan? Dan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi siapin minum seperti untuk Tuhan. Ya, sambil siapin itu dengerin. Tuhan bersyukur kok dengan jumlah kalian. Karena firman Tuhan nggak bisa diubah. Kalau Tuhan bilang hanya sedikit kok yang mendapatkan kehidupan. Mereka yang tidak sama kita ada berbagai jenis. Ada karena orang tuanya udah anti dulu. Karena kita cenderung ya, kalau kayak tulang kan gereja harismatik gitu ya, tepuk tangan. Ada beberapa orang tua udah langsung anti. Nah, anaknya nggak dibolehin lagi. Ada. Lalu ada yang malas. Ya, ada yang malas. Jadi kalau kamu lihat di video itu malas. Jadi kalau tulang kelompokin ya, yang kan dari kemarin kan tulang bilang mau cari anak rohani. Ya, yang kalau tulang baca firman, dia juga baca firman.
Yang kalau tulang mau belajar taat, kalian juga belajar taat. Yang nggak ngomong kotor, kalian juga seperti itu. Nah, kalian nanti akan disaring terus. Yang jelas kalian ada yang bertumbuh. Kemarin kan beberapa orang yang datang kemarin nggak datang hari kayak Putri yang nggak tahu kenapa. Si Nia sih ada WA, dia nggak bisa datang nggak tahu kenapa. Yapin ada acara di gereja gitu ya. Ini Sarah juga. Iya, terserah. Makanya Tuhan bilang gini, pokoknya nanti kamu akan dipilih. Yang tinggal di sini adalah yang setia. Jadi proses-prosesnya itu gini, nggak selalu ada kan tadi Tuhan bilang orang tua nggak setuju karena mungkin dia dari denominasi tertentu, gereja tertentu nggak tertarik dengan kita ala penyembahan kita. Nah, ada juga yang tersinggung, bukan cuma satu orang ya. Jadi jangan kalian pikir Tulang ini ngomongin itu, enggak, karena yang tersinggung, yang dibentuk sama yang dinasihatin Tulang itu bukan cuma satu. Ini ada lagi satu lagi. Karena apa? Di sini kalian harus siap dibentuk karakternya. Kan Tulang udah bilang kalian harus dibentuk ulang karakternya seperti firman Tuhan. Nanti ada yang orang yang gak setuju, gak sama kita. Ada yang malasan, gak sama kita. Ada yang gak setia, gak sama kita. Tapi yang nanti dalam perjalanannya ya akan tinggal yang betul-betul suka membaca firman, suka memuji Tuhan, mau dibentuk, mau dinasihati, mau belajar, sampai nanti orang tua kalian bersaksi, ini sekarang si Fran sama si Vio udah semakin bagus loh ya, perilakunya semakin bagus nilainya gitu ya. Itulah yang nanti membuat orang tua kalian terus mendorong ke sini ya. Tapi ada juga tadi kan selain Tulang bilang apa, orang tua itu gak setuju, tapi ada di anaknya juga malas baca firman ya. Saya mau yang cuma ke gereja aja lah gitu ya. Ada yang gak setia ya, ada yang tersinggung, bukan cuma satu ya. Nah, karena di sini ini juga ada satu, tapi Tulang nggak kasih tahu namanya ya. Yang Tulang mau nasihati, kemarin dia buat kesalahan, udah minta maaf sih, tapi nanti harus diomongin. Kenapa? Karena ada satu sebelumnya bikin ulah juga dinasihatin. Kenapa? Karena dengerin, kita lihat orang Kristen sekalipun ke gereja, tapi apa kelakuannya yang kasar lah, yang suka marah-marah lah. Nggak boleh, karena kalau mau masuk surga nggak bisa kelakuan kayak gitu. Nah, jadi Tulang nggak merasa gini loh, bukan tidak mengasihi orang ya, nggak sayangkan kayak gitu. Kalau dia nggak mau dinasehati, ya udah lebih baik lebih awal kamu pergi dari sini, nggak masalah. Karena justru mencemari atau merusak standar TRC. Kalau di TRC ya selain mau baca firman, berdoa, ya setia, mau belajar juga, kemudian harus siap dinasehati. Udah dibilangin nggak boleh ngomong kotor, harus kayak gitu, nggak boleh ngomong kotor, harus hormati orang tua, nggak boleh malas ya. Nanti kalian lah yang terus bersama dengan Tulang dan terus akan diproses ya. Ada beberapa orang yang nggak mau berubah. Nah, makanya Tulang selalu berdoa sama Tuhan, dunia yang benar dos. Dengarin doa Tulang apa? Mintanya itu orang yang sungguh-sungguh. Tuhan, kirimkan orang yang sungguh-sungguh. Coba kalau Veo nggak ajak si di pos, ya kan? Di pos nggak baca firman. Nah, karena si Veo sama mamanya aja si di pos, lalu lewat si di pos ada Yapin kan, sungguh-sungguh kan Yapin kan, si Victor, ada lagi Kirana. Jadi berkat si Veo sama mamanya sama si Frans. Makanya kan nggak boleh asal nyanyi hidup ini adalah kesempatan, cuma nyanyi doang. Mereka itu lakukan. Nah, mamanya terutama ya, sampai ajakin orang-orang, itu bagus. Jadi gini, pikiranmu itu si Tulang mah biar banyak anggotanya, enggak, justru kalau yang nggak bisa diatur, Tulang malah kerasin, nggak boleh kesini ya. Tapi kalian harus ajak ya, kayak tadi Tulang bilang, karena si Theo sama mamanya aja si di pos aja si Victor, Yapin gitu ya, ada Kirana lagi, akhirnya kan mereka jadi iya kan, ada diberkati mereka kan, jadinya apa, dapat pelajaran gratis, tambah pintar kan. Jadi kamu Theo sama mamamu nanti akan diupahi Tuhan, akan dikasih upah sama Tuhan. Jadi melayani itu nggak mesti kayak Tulang gini ya, melayani itu nggak kayak mesti pendeta-pendeta yang berjalan di mimbar, enggak. Kan udah kita belajar, apapun yang kamu perbuatlah dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang ditentukan, menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau kita lakukannya baik,
Tuhan udah sediain upah nanti buat Theo sama mamanya. Karena berusaha untuk ajak-ajak orang. Kemarin juga si Nia, ya kan dari Nia pertama ya, ajakin Dumai, kemudian ajakin lagi nih si Angel gitu ya. Nah, ajakin si Putri. Nah gitu. Jadi kalian nggak boleh egois ya. Kalian harus tanamkan, walaupun kalian kecil. Tulang mau jelasin, bukannya kita mau memperbanyak anggota, enggak. Toh juga nanti yang nggak mau diatur, nggak bolehin loh sama tulang. Yang dibolehin itu harus yang mau belajar. Ya kemarin juga, ya kayak si Duma juga udah banyak berubah, walaupun belum maksimal. Duma itu dulu sering mata sombong kayak gini, tapi sekarang udah berkurang. Ya kan, nggak boleh. Nah coba kalau nggak ketemu tulang, nggak dinasehatin kan. Nah kelakuan kita harus berubah, karena kalau kelakuan kita jahat, kita bilang, dengerin, orang jahat akan kembali ke dunia orang mati. Kemarin kita udah belajar, dunia orang mati itu neraka. Ya selalu ingat ya, nggak semua orang Kristen Frans yang ke gereja akan masuk surga, tapi hanya mau yang melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan tetap semangat tuh, karena akan dipilih yang terbaik. Ya kayak kemarin kan ada beberapa orang, itulah yang Tulang bilang gak sebut namanya. Mungkin karena orang tuanya cerita ke orang tuanya kalau kita ibadahnya kayak gini, sementara mereka itu kayak beda denominasi ya nggak apa-apa. Yang jelas si Dipos udah berusaha ajak ya, Kirana ajak temannya, supaya apa? Supaya mereka dapat yang gratis, bimbingan belajar, mereka dapatkan firman Tuhan gitu ya. Itu yang kita lakukan di sini ya. Jadi ini masih Oktober, nanti lihat November, Desember. Nah kalau jadi jalan-jalannya Tulang mau Natalan sama yang kayak gini-gini. Bukan, tahu nggak, pernah nggak dengar kata simpatisan? Tahu nggak artinya simpatisan? Nah dengerin, Tulang jelasin. Simpatisan itu orang yang gini, dia itu nggak komitmen. Jadi kalau si Veo lah misalnya, Veo sama si Frans itu udah Tulang anggap orang yang sungguh-sungguh, karena setiap minggu mereka pasti ada sama Tulang buat belajar, ya kan? Ini contoh. Nah kalau simpatisan itu kayak gini, kalau lagi dia mau datang, lagi malas nggak tahu kemana tuh, ada tapi nggak boleh sebutin namanya Tulang ya. Nah lagi dia mau datang, nanti 1 bulan berkelana merantau, datang lagi. Nah itu Tulang nggak anggap, itu namanya ada simpatisan. Nah tapi yang Tulang mau ajak lagi jalan-jalan merayakan Natal, ya mereka yang setia, kayak Theo, kayak si Frans, ya si Kus. Iya, ya gitu. Gitu. Tulang cari yang gitu dan harus ya dibentuk. Jadi bukan berarti Tulang nggak sayang orang, tapi kalau buat kesalahan harus ditegur. Justru kalau nggak mau dibentuk orangnya, justru saya bilang monggo keluar, karena di sini harus dibentuk. Jangan kayak orang-orang Kristen di luar sana, ke gereja, KTP-nya Kristen, anggota keluar gereja tertentu, tapi apa kerjanya apa? Mabuk-mabukan, ngomong kebun binatang, ngomong kasar, judi, pergi ke dukun. Itu tidak akan pernah menyelamatkan dia. Oke? Nah di sini walaupun kita kecil sedikit, tapi memang kita udah bilang hanya sedikit kok yang masuk dalam kehidupan itu. Makanya jadilah bagian daripada yang sedikit itu. Karena Yesus bilang berjuang. Berjuang untuk apa Tulang? Berjuang untuk setia baca firman. Oke? Nah gitu ya. Jadi Tulang bersyukur tadi ketika siapin minum. Karena gimana pun ya, kayak si Dipos misalnya ya, tapi sampai sekarang ya belum tahu ke depannya. Sejauh ini Tulang yakin Dipos akan bersama Tulang. Kenapa? Pertama dia sungguh-sungguh, terus papanya juga mendukung gitu ya. Beberapa kali papanya kasih pesan suara, itu hubungan yang baik gitu ya, kayak si Theo sama si Frans, karena mamanya juga ada hubungan baik walaupun udah sering ngobrol gitu ya. Nah itu kayak si Kus ya, kalau si Victor anaknya sih sungguh-sungguh tapi belum kenal orang tuanya gitu ya. Nah itu ciri-cirinya gitu ya, yang sama dengan Tulang. Karena apa? Dengerin. Walaupun kalian dikit ya, kalau kita masih dikasih panjang umur sama Tuhan gitu ya, jangan garuk kepala dulu. Victor bentar lagi, dengerin. Misalnya ya, dengerin ya. Ini contoh aja, Dumai ya. Misalnya nih, yang tinggal sama kita nih, ini tambahkan kemarin datang si Putri ya, sama si Yapin, dia lagi ada acara di gereja. Ada Sarah juga, dengerin. Misalnya kalian nih, Victor ya, Angel. Nanti kalau kalian udah gede, udah dewasa, contoh aja nih,
yang buat tulang semangat. Kalian nanti kan akan menikah, ya. Pasti kalian nggak mau sama laki-laki atau perempuan yang nggak mau baca firman. Pasti pilihan kalian adalah yang sama seperti kalian, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang baik kan, yang kemudian taat pelaku firman kan. Nah, nanti dari keluarga-keluarga lahirlah anak-anak yang pasti kalian didik juga kan baca firman kan. Nah, itu yang tulang mau lihat, walaupun kecil tapi ke depan kalian itu adalah calon-calon orang dewasa. Kalau Tuhan kasih umur panjang lagi, keluarga-keluarga yang nanti kalian punya anak-anak udah diatur dari rumah baca firman, Fran, ya, baca firman, berdoa. Itu yang tulang lihat, ya. Jadi tetap semangat. Karena apa? Karena firman Tuhan udah bilang kok, hanya sedikit kok yang masuk surga, ya kan? Kemarin itu udah hafal yang lama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tulang yang bilang. Jadi bukan setiap orang Kristen yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itu kan kata Matius kan, Matius 7 ayat 21. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Salah satu kehendak Bapak itu adalah apa? Baca firman. Di sana banyak orang Kristen nggak baca firman. Gimana mau lakukan firman Tuhan aja nggak dibaca, ya nggak? Berarti harus dia baca. Oke. Nah, kembali kepada pesan firman Tuhan singkat hari ini, Gus. Nanti adik habis kita singkat dulu ya. Jadi ingat ya, sadari setiap hari kita dilihatin oleh Tuhan. Nah, bisa lihat nih, supaya lihat lagi prakteknya nih, supaya tambah ingat. Ya. Ngapain? Nah, digituin sama Tuhan. Ya, si Prasono gini. Terus Tuhan lihat ini. Dia nggak sadar, Tuhan liatin. Ya, oke. Jadi kita harus takut sama Tuhan ya. Oke, let's pray. Tuhan, aku mau ucap syukur untuk anak-anak ini. Terima kasih karena Engkau terus mengirimkan orang-orang yang bersungguh hati. Aku tidak akan pernah bisa melawan firman-Mu, karena firman-Mu udah jelas bilang, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan biarlah kami semua yang di sini adalah bagian daripada kelompok kecil. Tuhan memberkati adik-adik, teman-teman kami yang kemarin datang, hari ini nggak datang karena berbagai alasan. Tuhan menyertai mereka dan memberkati kehidupan mereka, dan juga pakai anak-anak ini untuk mengajak teman-teman mereka supaya tidak menjadi anak yang egois, hanya mereka mendapatkan pelajaran gratis. Pakai mulut mereka untuk memberikan informasi kepada orang yang mereka kenal, supaya orang-orang yang bersungguh-sungguh dipilih di sini untuk diajar firman. Tanamkan firman itu di dalam hati mereka. Engkau yang membuat firman-Mu berlipat ganda, Roh Kudus yang mengubahkan mereka. Materaikan firman-Mu di dalam hati mereka. Kau berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kepintaran. Tuhan tambahkan mereka kepandaian, supaya mereka lebih mudah mengerti pelajaran dan juga firman-Mu, sehingga mereka menjadi berkat lebih lagi untuk keluarga mereka, untuk teman-teman mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.